Halo Sobat Saham, ketemu lagi di channel Sobat Saham. Di video ini kita akan membahas tentang laporan keuangan perusahaan. Sudahkah Sobat Saham tahu cara mendapatkan laporan keuangan perusahaan yang sahamnya mau Sobat Saham beli? Setelah laporan keuangannya Sobat Saham download, sudahkah Sobat tahu cara membacanya? Di video ini, kita akan bantu bagaimana cara mendapatkan laporan keuangan perusahaan, serta cara membaca laporan keuangan itu dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut, jika Sobat Saham suka video-video di channel ini, silahkan di-share, like, dan jangan lupa di-subscribe ya, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari Sobat Saham. Untuk laporan keuangan perusahaan, kita ambil dari idx.co.id, situs resmi Bursa Efek Indonesia. Setelah Sobat buka situsnya, Sobat pilih menu perusahaan tercatat. Kemudian pilih menu laporan keuangan dan tahunan. Setelah muncul halaman seperti berikut, Sobat Saham ketik nama perusahaan atau kode perusahaannya di kolom pencarian. Sebagai contoh, kita akan mencari laporan keuangan PT Sido Muncul dengan kode saham SIDO. Kemudian pilih tahunnya. Contoh, kita pilih 2019 untuk menu tahunan. Kemudian Sobat Saham pilih periode laporan yang ingin dicari. Contohnya, kita ambil periode tahunan. Setelah itu tinggal klik cari. Maka di bawah menu pencarian akan muncul data laporan keuangan tahunan SIDO untuk periode tahun 2019. Sekarang Sobat Saham tinggal pilih laporan komplitnya ya, yang bentuk PDF yaitu dengan judul Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 31 Desember 2019. Setiap perusahaan laporan keuangannya bisa beda-beda ya Sobat. Sobat bisa cari-cari dulu yang mana laporan lengkapnya. Untuk laporan SIDO lengkapnya seperti ini ya. Jumlah halamannya ada 94 halaman. Tapi Sobat tidak perlu bingung. Yang perlu kita lihat hanya beberapa halaman. Yang pertama yang perlu Sobat lihat adalah yang ada halaman nomor 1 di catatan kakinya. Biasanya di bagian kanan laporan adalah laporan tahun sebelumnya. Di bagian kiri, laporan tahun terakhir. Sobat Saham perlu lihat satuan keuangan yang digunakan. Apakah dalam mata uang rupiah atau dolar? Serta satuannya apakah dalam jutaan atau miliar atau triliun. Di laporan SIDO ini, satuan yang disajikan dalam jutaan rupiah. Jadi, angka yang ada itu sudah dalam bentuk jutaan rupiah ya. Jangan sampai salah ya Sobat. Di halaman pertama ini, ada data aset yang perlu diperhatikan adalah apakah asetnya bertumbuh? Di laporan ini, aset SIDO bertumbuh dari 3,3 triliun di tahun 2018 menjadi 3,5 triliun di tahun 2019. Kemudian di halaman kedua ada liabilitas atau hutang, di mana hutang SIDO naik dari 435 miliar di tahun 2018 menjadi 472 miliar di tahun 2019. Kemudian ekuitas perusahaan, di mana ekuitas SIDO naik dari 2,9 triliun di 2018 menjadi 3 triliun di 2019. Di halaman kedua ini juga ada jumlah saham yang beredar. Datanya ada pada data ekuitas. Dengan judul data, modal ditempatkan dan disetor penuh. Di sana ada angka 15 miliar. Nah, itulah jumlah saham SIDO yang beredar. Di halaman ketiga, yang perlu dilihat adalah total penjualan. Untuk SIDO, penjualan dari 2,7 triliun di 2018 naik menjadi 3 triliun di 2019.
Lalu kita lihat di halaman keempat untuk data laba tahun berjalannya. Kita ambil laba tahun berjalan yang dapat dibagikan kepada pemilik entitas induk, di mana laba SIDO naik dari 663 miliar di 2018 menjadi 807 miliar di 2019. Jadi itu sobat, cara mendapatkan laporan keuangan perusahaan dan data-data penting yang perlu diperhatikan. Sobat hanya perlu melihat beberapa halaman untuk bisa mendapatkan data penting yang kita butuhkan. Data yang penting diantaranya pertumbuhan aset perusahaan, kondisi hutang perusahaan, pertumbuhan ekuitas perusahaan, jumlah saham yang beredar, pertumbuhan penjualan perusahaan, serta pertumbuhan laba bersih perusahaan. Data-data ini akan kita gunakan untuk melihat fundamental perusahaan, untuk mengetahui apakah perusahaannya bertumbuh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, serta untuk menghitung rasio keuangan perusahaan ya. Nah, itu semua sobat. Untuk cara menghitung rasio keuangan perusahaan, kita akan bahas di video berikutnya ya. Sampai jumpa.